Halo, bertemu lagi dengan aku Sutaro Tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Libra ya. Energinya terkait kisah cintamu di bulan Februari 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa nggak resonate, ya berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Libra. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nutip di kartu saya agar hasilnya resonate. Oke, kisah cintamu Libra di bulan Februari 2022. Kita lihat dari energi kartunya untuk diri kamu ya. Beri saya 10 kartu. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Kartu pertamanya ada The Tower. Oke. 4 lagi untuk Libra. Thank you buat kartunya. Ini bottom of the deck-nya ya Libra. Oke Libra. Kisah cinta kamu di bulan Februari 2022. Di sini kalau aku lihat dari energi kartunya ya. Oke, sepertinya hubungan kamu dengan pasangan kamu lagi adem di sini. Adem sih, romantis ya. Tapi di lain sisi tuh ada yang sirik ya. Cuman yang sirik ini sih nggak sampai melakukan apapun sih. Cuman ada yang sirik. Kelihatannya kurang seneng ngelihat orang lain itu bahagia. Gini ya, kalau kita punya temen nih, misalnya teman kita pacaran atau sudah menikah, lihat hubungan dia bahagia, aman, tentram, kita sebagai teman kan harusnya turut bahagia ya. Tapi kalau dia nih yang sirik sama kamu, beda. Gak seneng lihat orang bahagia, dan malah lebih seneng lihat orang lain itu menderita, melihat orang lain itu kesusahan. Nah itu Libra. Nah itulah yang dirasakan si orang ini. Saya nggak tahu siapa ya orangnya. Pokoknya ini adalah seseorang yang kamu kenal sih. Dan orang ini juga, maaf ya, saya ngelihat kadang-kadang tuh dia sampai kayak bukan posesif sih, tapi lebih ke arah kepo menurut saya ya. Mungkin sampai ngelihat instastory kamu di Facebook atau mungkin di Instagram, mungkin sering ngelihat post-postan foto kamu ya, jadi gitu. Jadi sampai orang ini tuh kepo banget sama hubungan kamu, nggak tahu kenapa sih dia kepo banget. Tapi untuk niat jahatnya saya lihat kalau di bulan ini sih ya kagak ada ya, mudah-mudahan sih jangan sampai ya, amin ya. Intinya dia kepo banget, kepo banget, kayak dia itu pengen tahu semua muanya informasi tentang kamu. Makanya dia tuh kayak sampai ngegali informasi ya, mungkin kamu nggak tahu tapi diem-diem di belakang dia itu ngegali informasi ya. Entah kayak kamu itu tinggal di mana, atau mungkin kalau dia ini teman kamu ya berarti dia ngegali informasi pasangan kamu ya, asli mana ya,
keluarganya, kakak adiknya, pekerjaan, gaji, ya mungkin dia bakal cari tahu. Karena orang-orang yang kualitasnya sirik kayak gini tuh ketika udah kepo, itu keponya bener-bener bikin orang risih kalau sampai orang tahu. Nah itu Libra, parah banget ya. Geli ya lihat orang kayak gini ya. Saya, jangankan kamu, saya yang baca aja juga geli, takut saya kalau diginiin. Saya tuh kadang-kadang tuh suka serem sama orang-orang kayak gini ya. Saya kalau lihat begini tuh jadi ingat dulu tuh waktu saya kuliah ya, bukan temen sih, saya nggak gitu deket sama dia ya, lagi pulang nggak pernah ngobrol, cuman dia itu diikutin sampai dia pulang ke kosan. Itu parah banget sih, itu sih namanya udah psycho banget ya namanya. Tapi kalau ini sih yang sirik sama kamu kan otomatis yang segender sama kamu tentunya ya. Ya itu sih, kayak gimana ya, mungkin dia merasa hidup dia nggak bahagia kali ya, kalau saya lihat sih. Ya mungkin entah hubungannya hancur, atau mau pacarnya nggak pernah jadi, atau mungkin pernikahannya selalu bermasalah. Intinya mungkin kehidupan dia itu nggak bahagia. Nah pas banget lihat hidup kamu bahagia, tentram, sangat harmonis, ya itu yang menimbulkan keserikan buat dia. Pernah nggak mendengarkan quote-quote atau perumpamaan kalau hidup kita bahagia, happy dalam rumah tangga, jangan sekali-sekali ngepost di dunia maya? Ada kan yang kayak gitu? Terkadang ada aja orang yang ingin menjadi orang ketiga dalam hubungan kita. Nah itu ada quote kayak gitu ya, dan ternyata saya baru gitu ya, bahwa ternyata terkadang tuh hal-hal kayak gitu sih memang bisa terjadi. Terkadang dari pos-posan kita yang mengatakan kita harmonis, sangat bahagia di dunia maya, itu terkadang bisa mengundang ular di luar sana. Percaya atau enggak, saya percaya, karena waktu itu pernah ya, namanya Facebook itu kan suka nge-share gitu ya, pengalaman orang-orang gitu ya, dan akhirnya kan dibagikan ya, itu pengalaman dia gara-gara sering nge-share, nge-post, akhirnya orang ketiga ini yaitu ngedeketin suaminya ya, semacam itu ya. Dikatakan suaminya setia atau enggak saya kurang tahu ya, yang namanya kita nggak kenal ya. Intinya gitu deh, hubungan dia yang adem ayem gara-gara orang ini rumah tangga dia jadi hancur ya, gara-gara dia sering ini update di sosial media Facebook kata dia, hingga akhirnya mengundang orang lain yang merusak rumah tangga dia, dan akhirnya setahu saya dia bercerai. Nah itu saya boleh sharing itu ya, ini merupakan pengalaman juga, soalnya kan kasus kamu kan takutnya nanti nyerempet jadi kesono kan, kasihan juga ya. Makanya jangan sampai, apalagi kalau kamu udah menikah, dan ternyata memang sangat penting ya. Ya kita nggak bisa nyalahin pasangan kita aja ya, ngebuka pintu atau nggak ngebuka pintu. Terkadang orang ketiga itu tuh bisa pakai cara licik guys, bisa pakai cara gaib. Gini loh, sebaik-baiknya pasangan kita setia, nggak selingkuh dan sebagainya, baik banget. Tapi kalau orang ketiga ini udah sirik banget, misalnya udah ngebet gitu, misalnya amit-amit sampai menyukai pasangan kamu, orang ini takutnya bisa pakai cara yang pelet. Nah itu dia, cara pelet ibarat kata kan itu kan cara gaib, dan akhirnya jadi kenal gimana. Nah itu maksud saya, itu yang saya takutkan gitu. Terkadang ya namanya setia ya setia, tapi kalau udah kena pelet, nah itu bisa berabe kayak begitu ya. Itu yang saya takutkan. Nah makanya nih, ini ada miracles and blessing ya. Memang hubungan kamu sangat membahagiakan ya. Ini memang anugerah banget dari Tuhan, kamu dipertemukan dengan pasangan kamu yang kayak gini. Oke. Dan di sini turn on heart light, dimana kalian berdua saling mencintai, hati tidak pernah bohong. Satu kartu lagi. Nah ini dia nih, mungkin dari penggambaran oracle-nya saya yang tangkap aja ya, wajah wanita yang lagi sedih dan tertunduk di sini. Itu menandakan itu yang orang ketiga ini ya. Itu aja sih, jangan sampai jadi bumerang buat keluarga ya. Saya memang boleh-boleh aja sah update di sosmed itu boleh, cuman gini, kadang kita kan nggak tahu ya di sosmed itu apakah dia benar-benar baik atau enggak. Kadang kan ada orang yang jahat, kadang kan ada orang yang sirik, kadang ada orang yang ingin menghancurkan hubungan orang. Nah itu kita nggak bisa tahu namanya hati orang. Makanya selagi bisa, kenapa kita nggak jaga aja gitu. Apalagi utamanya kalau kalian udah menikah, harus hati-hati ya. Itu aja, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku.
Bye.